Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Putri Nur Fahmi, SPDGR, mentor kita yang membantu kita dalam belajar. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta belajar bersama persiapan UP UKM PPG tahun 2022 yang berbahagia tentu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, rahmat, hidayah, inayah serta nikmatnya kepada kita semuanya, yang mana kita masih diberikan banyak sekali berkah dan nikmat, baik yang diberikan secara eksplisit maupun secara implisit. Eksplisit diantaranya yaitu kesehatan, yang mana kita masih diberikan keadaan tubuh yang segar bugar, kemudian semangat yang selalu berapi-api membara dalam belajar, dan juga secara implisit yaitu kesempatan serta waktu sehingga kita dapat bertemu, dapat sharing, dapat belajar untuk menjalankan atau menjemput ujian akhir dari PPG yaitu UP. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf barangkali karena hanya tidak agak pelin-pelan lagi saya karena itu tadi sebagian ada teman yang tidak bisa, kemudian ada yang Pak jangan malam karena waktunya untuk istirahat. Demikian saya itu bingung tadi sama Bu Putri juga, lah pripun Pak penake pripun seperti itu. Akhirnya karena ada beberapa hal, mungkin yang utamanya adalah cuaca nih Bapak Ibu, karena kami di daerah yang sedang banyak hujan, ini sering hujan, jadi kami tidak memastikan kalau malam itu tidak hujan atau tidak mati lampu. Nah itu yang kami takutkan, itu mati lampunya itu karena kami di desa bukan di kota, jadi itu yang jadi perhatian penting kami. Nah untuk itu kami mohon maaf barangkali tidak mengakomodasi semuanya, jadi ada beberapa peserta mungkin hanya yang dapat kami istilahnya akomodasi hanya beberapa saja itu. Kemudian Bapak Ibu sedikit saja nggih, ini akhirnya saat yang kita tunggu-tunggu akan segera datang. Jadi tinggal 3 hari lagi begini, berarti Jumat, Sabtu, 2 hari malah. Saat-saat yang kita tunggu-tunggu akan segera kita akhirnya bukan tercapai ya akan kita jalankan, laksanakan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bukan berarti panjenengan atau Anda semuanya itu takut atau bahkan grogi atau nervous atau bagaimana seperti itu, bukan. Karena itu adalah cita-cita kita semuanya untuk mencapai tahap yang itu. Jadi UP itu adalah akhir yang jenengan cita-citakan. Kalau tidak UP maka tidak ada tahapan selanjutnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak siap, tidak percaya diri, atau tidak yang lain. Nah, jenengan lebih dari cukup. Saya lihat kemarin story beberapa Bapak Ibu, saya sangat merasa terharu, bangga ya, ikut terinspirasi mungkin. Wah, satu hari itu ada 3 bahkan 4 kali Zoom meeting, Google meeting, ada beberapa kali pertemuan dengan rekan dosen ataupun dengan kami. Itu luar biasa sekali perjuangan panjenengan.
Sedikit curhat juga, kami dulu juga mengalami. Kami juga sebelum seperti saat ini juga mengalami demikian, dengan Bu Putri juga mengalami. Jadi mungkin nanti akan seperti ini. Jadi kalau ada RUU Sisdiknas yang beredar itu kan nanti akan sertifikasi itu tidak perlu PPG tapi dapat. Mungkin akan seperti itu. Tidak apa-apa ya, disyukuri saja. Rekan-rekan kita yang tidak PPG nanti akan dapat sertifikasi. Kita syukuri, ikut bersyukur juga. Tapi Bapak Ibu yang spesial dari Anda semuanya yang sudah mengikuti PPG adalah bukan sertifikasi itu sendiri, tapi lebih ke pengalaman dan perjalanan panjenengan. Itu adalah hadiah yang luar biasa dibanding dengan bonus sertifikasi itu tersendiri. Barangkali nanti ada rekan kita yang tidak PPG mendapat sertifikasi kesejahteraan. Mereka senang, tapi jenengan pasti akan lebih merasakan maknanya lebih dari mereka, Bapak Ibu. Bahwa perjuangan untuk mendapatkan itu, Anda rela tidak tidur, Anda rela bahkan tidak makan. Sekedar kata-kata seperti ini, ketika saya dulu punya kelompok, punya kelas itu, saya teringat itu kata-kata Pak sudah makan, itu perhatian yang luar biasa. Dulu saya diucapkan atau dikatakan rekan saya seperti itu saya terharu. Kita saling seperti itu perjuangannya, Pak sudah makan. Nah itu benar-benar membuat saya terharu kalau ingat. Bahkan makan saja lupa ketika itu Bapak Ibu, kami ada di masa pandemi Juli 2021. Bahkan saya 2 minggu pun terkena itu, waktu itu PPL. Wah, melek ini rasanya berat sekali Bapak Ibu. Ada di masa pandemi waktu itu. Tiap hari terdengar berita atau kabar lelayu. Nah, itu menambah drop rasanya, mental itu kuat pora yo. Sesuk iso melek neh pora yo. Sampai seperti itu. Kami punya kelompok, punya kelas itu saling menguatkan, Pak makan, Pak minum suplemen, Bu jangan lupa minum air yang banyak. Sekedar mengatakan seperti itu lebih berharga dari apapun waktu itu Pak Bapak Ibu. Lebih istilahnya sertifikasi itu tidak ada di bayangan kami. Kami sehat itu alhamdulillah, bisa selesai PPG itu alhamdulillah, bersyukur sekali. Kami ada di masa itu. Jadi perjuangan kami sama seperti panjenengan. Melekan dari pagi sampai sore, ya berkutat dengan laptop, HP, teknologi. Nah itu adalah spesialnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sebelumnya mungkin ya saya PPG agar nanti dapat kesejahteraan sertifikasi, mungkin mindsetnya dulu seperti itu. Sekarang lebih dari itu, bahkan Anda sudah menjalankan pengalaman perjalanan yang tidak ternilai sebagai seorang guru dibanding guru yang belum. Nah itu ada spesialnya panjenengan. Jadi jenengan ketika lulus ini, jenengan sudah cocok jadi pengawas Bapak Ibu. Karena Anda sudah menguasai profesional sebagai seorang guru dan pedagogik sebagai seorang guru. Tapi jangan putus sampai itu, tapi setelah itu ikuti juga ada program yang namanya guru penggerak. Nah, guru penggerak itu menitik beratkan mungkin pada sosial dan kepribadian guru. Jadi mindset kita akan dirubah. Ketika kita menjalankan PPG kemudian sudah ikut guru penggerak, jenengan sudah menguasai 4 kompetensi guru, wis cocok jadi menteri pendidikan semua. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sedikit saja ini saya mengapresiasi juga selalu mendoakan panjenengan. Selalu semangat, intinya bangga dengan diri Anda sendiri. Bangga dengan apa yang sudah Anda lewati. Rela tidak makan, lupa, rela orang demek putra-putri kita, rela tidak sender-senderan dengan suami istri kita mungkin. Nah, itu pengorbanan yang nanti insya Allah pasti ya Anda akan merasakan, yang akan kami yang sudah lulus ini rasakan. Akan kangen nanti, wah dulu waktu PPG masih akan kangen dan akan teringat selalu bahwa di posisi nanti kalau sudah lulus Anda, wah itu berat sekali. Jadi jika ada yang menyepelekan guru, saduk aja Bapak Ibu, perjuangan Anda setengah mati tadi diremehkan itu, nah itu belum merasakan PPG mungkin. Jadi itu Anda patut berbangga, dan UP itu adalah langkah selanjutnya yang
harus jenengan persiapkan benar-benar. Nah, lulus UP pertama itu luar biasa. Jikapun nanti tidak lulus pun tidak masalah, Anda akan lebih siap lagi. Tapi kita bersama saling mendoakan, satu kali saja langsung lulus itu. Jadi itu saja Bapak Ibu motivasi dari kami, barangkali sedikit memberikan apa ya, semangat istilahnya. Jadi panjenengan tidak usah takut, kita bersama-sama sudah belajar, insya Allah hasilnya akan jenengan rasakan nanti saat mengerjakan. Tidak perlu nervous, tidak perlu panik, jenengan lebih dari cukup untuk melaksanakan ujian itu. Jenengan pernah pretest, sudah lulus, dan ini akan ujian yang nanti sama mungkin seperti pretest, bahkan sudah ada FR-nya, sudah belajar dibolak-balik sering, dan kita juga rutin melaksanakannya. Insya Allah nanti akan diberi kemudahan dan kelancaran. Itu jadi sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu, akhirnya apa yang kita atau garis finishnya sudah nampak, sudah terlihat, tinggal kita lewati saja. Persiapkan diri Anda baik-baik, kesehatannya, fisiknya, mental, psikis panjenengan. Jenengan harus berbahagia, tidak perlu takut, karena saat yang ditunggu-tunggu akan segera datang. Itu Bapak Ibu, selanjutnya akan kami berikan waktu untuk Bu Putri untuk memberikan melanjutkan pembahasan materi yang belum selesai, dan juga nanti lebih diperbanyak sharing barangkali yang itu Bu belum masih masih ambigu atau butuh banyak dipelajari lagi, mungkin lebih ke sharing-sharing saja. Santai saja, tidak perlu kaku-kaku seperti kemarin-kemarin karena sudah banyak yang kita pelajari. Itu nggih. Baik, sebelum kami tutup, mari sebelum kita melaksanakan kegiatan kita siang sore hari ini, kita berdoa dulu memohon ridho dari Allah. Semoga segala apa yang kita laksanakan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Putri Nur Fahmi untuk memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana, masih semangat nggih untuk belajar? Semangat. Semangat Bu. Dingin. Ya Bu. Saya izin share screen untuk melanjutkan pembahasan tadi malam. Oke Bu, monggo. Tadi malam sampai nomor 31. Ya. Kita mulai untuk soal nomor 31. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Jadi di sini Bu Lasmi ingin meringkas hasil penelitian dalam PTK yang sudah dibuat ke bentuk artikel ilmiah agar pembaca lebih mudah memahami isi dari hasil penelitian Ibu Lasmi. Komponen bagian Mohon maaf Bu Putri, itu tulisannya kurang besar Bu. Oh ya Bu, ya saya besarkan dulu. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Bu sudah mengingatkan. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Bu. Ya. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah, jadi sama Bapak Ibu, komponen artikel dan komponen penelitian tindakan kelas. Bahwa
dibagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu masih ingat bagian dari artikel ilmiah? Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di mana bagian awal dari artikel ilmiah, ringkasan dari laporan hasil penelitian tindakan kelas itu dimulai dari judul, adanya judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Ini ada di bagian awal artikel ilmiah. Bapak Ibu, artikel ilmiah berbeda dengan artikel yang Bapak Ibu dimuat di koran. Sistematika penulisannya. Artikel ilmiah ini adalah bentuk ringkasan dari PTK yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi bagiannya juga sama, ada bagian awal, isi, dan akhir. Di awal ada judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Sedangkan di bagian isi itu memuat ringkasan dari bab 1 sampai bab 5 dalam penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bagian-bagiannya apa saja? Dimulai dari bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori atau kajian pustaka. Bab 3 ada metodologi penelitian. Bab 4 yaitu tentang pembahasan. Metodologi penelitian pembahasan. Bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dan saran penutupnya. Jadi di bagian isi ini adalah uraian dari bab 1 sampai bab 5. Ada pendahuluan, kajian teori atau kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sedangkan di bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran yang mendukung. Setelah Bapak Ibu memahami bagian-bagian dari artikel ilmiah, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, kira-kira bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah jawaban option. Bu, pendahuluan. Yang E ya. Pendahuluan, bahan, dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Mengapa jawaban A, B salah? Karena ada abstrak. Abstrak termasuk di bagian awal. Selain itu juga ada daftar pustaka. Daftar pustaka di bagian akhir. Jawaban C, salahnya di daftar pustaka, itu bagian akhir dari artikel ilmiah. Jawaban D, judul abstrak. Ya, ini juga bagian awal. Untuk artikel ilmiah dan publikasinya, Bapak Ibu sudah menguasai nggih? Sudah jelas? Jelas, Bu. Tinggal menghafalkan. Nggih. Sekarang soal nomor 32. Untuk memasak air digunakan alat memasak berupa panci.
Ada beberapa panci pilihan untuk memasak yang memiliki tebal bagian bawah yang sama. Jadi ketebalannya sama, hanya bahannya yang berbeda. Sedangkan luas penampang dan bahan yang berbeda seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Pada saat memasak, api akan memancarkan kalor dan mengenai bagian bawah panci tersebut hingga ke air, sehingga air mudah sekali untuk menguap. Perpindahan kalor dengan laju paling besar dan mudah akan terjadi pada panci nomor, Bapak Ibu, kita ingat kembali konsepnya bahwa perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh apa, Bapak Ibu? Perpindahan kalor dipengaruhi perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh benda yang baik menghantarkan kalor yang disebut dengan konduktor dan benda yang tidak baik menghantarkan kalor yang disebut dengan isolator. Yang tidak baik menghantarkan ini konduktor dan isolator. Konduktor ini isolator. Sebagai konduktor yang baik, penghantar panas yang baik, itu bahan-bahan yang paling baik digunakan sebagai penghantar panas terbaik. Yang pertama itu adalah perak. Yang kedua yaitu tembaga. Yang ketiga emas, ada seng dan besi. Selain bahan yang mempengaruhinya, Bapak Ibu, semakin luas wadah itu juga mempengaruhi, semakin cepat perpindahan kalor itu terjadi. Selain itu, semakin besar konduktivitas termal benda tersebut semakin besar, laju perpindahan kalor itu juga semakin besar, semakin cepat. Jadi yang diperhatikan yang pertama adalah bahannya. Bahan yang paling baik digunakan sebagai penghantar kalor itu adalah perak. Yang kedua yang dianalisis apa, Bapak Ibu? Konduktivitas termalnya. Semakin besar, semakin tinggi konduktivitas termalnya, benda tersebut semakin baik untuk memindahkan kalor. Begitu juga dengan jari-jari penampang yang berpengaruh pada luas penampang. Semakin luas wadahnya, maka semakin besar, semakin cepat laju kalor pada benda tersebut. Jadi, kira-kira nomor berapa Bapak Ibu yang dapat digunakan sebagai yang memiliki laju paling besar dalam perpindahan kalor saat digunakan untuk merebus air? 4. Perak. Perak nomor 4. Perak. 4. Jari-jarinya yang paling besar. Perak, tembaga dan 20. termalnya juga paling besar. Besok yang diingat bahannya, luas penampangnya dengan melihat jari-jarinya, dan konduktivitas termalnya. Nomor 33 tentang prinsip penilaian. Penilaian kompetensi tidak boleh lepas dari aktivitas pembelajaran. Dalam pencapaiannya termasuk dalam prinsip apa? Jadi harus bersatu, tidak boleh lepas dengan aktivitas pembelajarannya. Harus terintegrasi. Kira-kira Terpadu. ini prinsip apa? Terpadu. Terpadu, tepat sekali. Bapak Ibu masih ingat tentang prinsip penilaian sahih? Sahih itu yang bagaimana? Monggo dibahas, Bu. Sahih itu penilaiannya secara langsung, yaitu mencerminkan kemampuan yang diukur sesuai dengan apa yang diukur, itu sahih. Sedangkan adil itu tidak menguntungkan salah satu pihak.
Tidak menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, tidak menguntungkan siswa dan juga tidak merugikan siswa. Sedangkan objektif itu adalah kriteria penilaian dengan didasarkan pada kriteria-kriteria atau prosedur-prosedur penilaian yang jelas, sehingga tidak bisa kami sebagai seorang guru melakukan penilaian berdasarkan dengan subjektivitasnya. Oh, ini saudara saya, ini seagama dengan saya beri nilai yang baik, ini tetangga sama jenis kelaminnya saya beri nilai yang paling baik, saya suka dengan anak ini, tidak bisa. Itu penilaian objektif, harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria atau prosedur-prosedur yang sudah ditentukan di instrumen penilaian. Sedangkan terpadu adalah tidak boleh terpisah dengan kegiatan pembelajaran, harus menyatu, bersatu dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Terpadu di sini ditunjukkan dari indikator-indikator yang kita buat. Dari indikator-indikator yang kita buat, yang akan kita capai tujuan pembelajarannya itu terintegrasi dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang kita buat. Jadi itu adalah terpadu. Sistematis, sesuai dengan rencana dan bertahap, sesuai dengan langkah-langkah penilaian. Jadi penilaian itu terencana dan bertahap sesuai dengan langkah-langkah penilaian. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika Bapak Ibu menilai hasil belajar anak ketika dibagikan, orang tuanya protes, anak saya kok tidak naik kelas, kenapa? Bapak Ibu dapat memberikan keterangan melalui penilaian-penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap anak tersebut. Bapak Ibu memiliki data-datanya, itulah yang dinamakan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan yang paling sering keluar itu adalah yang holistik. Holistik itu berkesinambungan, menyeluruh, mencakup 3 aspek. Aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik harus dapat ternilai dan dinilai semua. Bisa membedakan sekarang Bapak Ibu tentang prinsip penilaian? Bisa, Bu. Nah, ini. Alhamdulillah. Sekarang nomor 34. Ini Bapak Ibu harus jeli karena banyak jawaban yang berbeda jawabannya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Mari sekarang kita analisis bersama-sama, kita kuatkan konsep kita. Gempa dan tsunami melanda Palu dan daerah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan. Namun jumlah pasti korban meninggal dunia amat mungkin tidak akan diketahui, mengingat sejumlah daerah pemukiman ini tersapu tsunami dan likuifaksi. Sehingga mengubur banyak orang. Faktor utama yang menyebabkan bencana di Palu adalah, sekarang kita analisis. Di Palu itu terjadi bencananya, yaitu ada yang terjadi gempa dan tsunami melanda di Palu. Yang menimbulkan banyak korban yang mana? Yang menimbulkan banyak korban adalah daerah pemukiman itu tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga mengubur banyak orang. Jadi penyebabnya itu tsunami dan likuifaksi sehingga dapat mengubur banyak orang sehingga tidak ditemukan lagi korbannya berapa karena sudah tertutup oleh lumpur-lumpur, oleh pasir-pasir ketika terjadi tsunami tersebut. Kira-kira faktor utama yang menyebabkan bencana di Palu adalah, sekarang kita analisis Bapak Ibu. Kejadiannya itu ada 2, yaitu gempa dan tsunami dan likuifaksi. Ketika terjadi gempa, itu penyebabnya adalah adanya tumbukan lempeng
secara tektonik. Tumbukan lempeng ini yang terjadi adalah 3 lempeng bertumbukan yang melewati sirkum Eurasia Pasifik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Ya. Kalau terjadinya gempa, itu penyebabnya saat adanya gempa itu tumbukan lempeng secara tektonik, yaitu yang terjadi lempeng Eurasia, Pasifik, dan lempeng Filipina. Sedangkan setelah terjadi gempa itu terjadilah tsunami dan likuifaksi, di mana tsunami dan likuifaksi ini memakan banyak korban, hingga ribuan korban. Tsunami dan likuifaksi ini itu terjadi awal mulanya itu karena adanya proses likuifaksi di dasar pantai. Likuifaksi ini adalah perubahan material yang padat, dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen menjadi seperti cairan. Jadi endapan sedimen atau tanah sedimen ini berubah menjadi cairan, di mana cairan ini itu memiliki komposisi lumpur dan pasir. Sehingga ketika likuifaksi ini terkena gempa tadi, tanah tersebut, air tersebut ini menghasilkan guncangan secara tiba-tiba dan tekanan air di dekat pantai tersebut naik sehingga dapat menimbulkan tsunami. Jadi, air tsunami yang menuju ke daratan, tsunami dari air laut menuju ke daratan itu bercampur dengan cairan yang ada lumpur dan pasirnya tadi, Bapak Ibu. Bersamaan dengan tsunami yang datang di daerah Palu. Sehingga dari kejadian ini yang menimbulkan banyak korban ini adalah proses ininya, kejadian ini, tsunami dan likuifaksinya, kata kuncinya. Sekarang, jika kita sudah mengetahui proses terjadinya bencana di Palu tadi, dengan mengingat kata kunci di soal, mengingat sejumlah daerah pemukiman tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga dapat mengubur banyak orang karena ada cairan lumpur dan pasir tadi yang terbawa arus air ketika air laut meluap ke daratan. Sehingga faktor utama yang menyebabkan bencana di Palu adalah yang memakan banyak korban tadi apa, Bapak Ibu kira-kira? Bu. Gelombang tsunami, Endapan sedimen, Bu. Endapan sedimen. endapan sedimen muda Palu, nggih. Karena tadi ada likuifaksi tadi, ada endapan sedimen tadi, sedimen muda Palu di perairan pantai Palu. Sehingga dari kejadian ini ketika terjadi tsunami tadi itu juga menyebabkan patahan. Jadi terputusnya, pecahnya endapan di daerah sekitar pantai Palu tadi, Bapak Ibu. Dari ini tadi setelah terjadi tsunami, gempa, itu ketika air laut kembali lagi ke laut, air yang tsunami tadi sudah menyeret ombak dengan menyeret korban tadi kembali lagi ke laut, itu menyebabkan patahnya palung Palu, patahan Palu. Jadi ini itu menjadi pecah, endapan tadi itu menjadi pecah, seperti itu. Jadi penyebab utamanya adalah endapan sedimen muda Palu. Tapi kalau ditanya pertanyaannya gempa, kenapa gempa itu bisa terjadi, gempa di Palu? Itu karena tumbukan lempeng Eurasia dan Pasifik. Dapat dipahami Bapak Ibu?
Iya, Paham, Bu? Ibu. Paham, paham, paham. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 35. Persebaran penduduk di Indonesia sejak dahulu itu tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas kepulauan itu kurang dari 7% dari luas total wilayah daratan Indonesia. Berikut adalah tabel persebaran penduduk Indonesia di 3 wilayah. Tabel 1, jumlah penduduk dalam juta secara perlahan presentasi penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa itu menurun. Yakni dari Mohon maaf, sekitar Bu, tampilannya, Bu. Kurang ke atas. Soalnya, tampilan soal. sudah Sudah, Bu. sudah terlihat, Sampun. yakni dari sekitar 59,1% pada tahun 2000 menjadi 55,4% pada tahun 2005. Sebaliknya, presentasi penduduk di Pulau Sumatera naik dari 20,7 hingga 22,7%, dan penduduk di Kalimantan naik dari 5,5% menjadi 6,5% pada periode yang sama. Selain itu, pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Pulau Jawa. Faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai pertumbuhan alami di Pulau Jawa? Jadi di Pulau Jawa itu pertumbuhan penduduknya itu juga sama dengan pulau-pulau lain. Pulau lain juga setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Jika pulau-pulau lain di Indonesia mengalami peningkatan, maka bagaimana pernyataan yang benar mengenai pertumbuhan alami di Pulau Jawa? Kira-kira jawaban yang sesuai mana, Bapak Ibu? Karena saat ini C. Coba, pertumbuhan alami di Pulau Jawa stagnan? Tidak, karena setiap tahun juga ada peningkatan. Pertumbuhan alami di Pulau Jawa akan kembali meningkat seiring berjalannya waktu. Tidak, karena sudah ada peningkatan, tapi diiringi dengan peningkatan dari pulau-pulau lainnya di Indonesia. C. Pertumbuhan alami di Pulau Jawa lambat laun akan kalah dengan pulau lainnya. Apakah benar, Bapak Ibu? Akan kalah dengan pulau-pulau lainnya, karena di pulau lain juga fasilitasnya juga sudah mumpuni, sudah ada banyak fasilitas, lapangan pekerjaannya juga sudah banyak. Terbukti bahwa orang di Jawa sekarang banyak yang melakukan transmigrasi ke pulau-pulau lain untuk mencari nafkah di sana, di Kalimantan, di Sumatera. Apalagi ibu kota Indonesia sebentar lagi akan dipindah di Pulau Kalimantan. Jadi pernyataan C, pertumbuhan alami di Pulau Jawa lambat laun akan kalah dengan pulau lainnya adalah benar. Kalau yang D, pertumbuhan alami di Pulau Jawa tidak. Pertumbuhan alami di Pulau Jawa semakin mengungguli pulau lainnya, tidak, karena pulau lainnya juga naik terus dari tahun ke tahun saat ini. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sekarang nomor 36. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, bekerja dari rumah, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Jadi banyak yang di PHK. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memulihkan karyawan PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan, tidak tahu kapan. Kondisinya demikian, ini melanggar norma apa, Bapak Ibu? Melakukan PHK, memperhentikan orang lain. Ketika kita
bekerja bersama-sama dengan orang lain, tiba-tiba dengan berat hati kita memberhentikan orang lain tersebut. Kira-kira itu bertentangan dengan norma apa, Bapak Ibu? Hukum kan? Hukum ya, Bu. Masa Bu? Hukum? Masuk hukum, Bu? Kesusilaan. Bu. Norma Silakan. Nggih. Coba yang berpendapat tentang norma kesusilaan, alasannya bagaimana, Bapak Ibu? Yang menjawab norma kesusilaan dan yang menjawab norma hukum, kira-kira alasannya bagaimana, Bapak Ibu? Kita analisis bersama-sama. Kalau hukum karena kan ada PHK, penghentian sepihak. Iya. Sehingga Tapi kalau di PHK-nya mendapatkan pesangon yang lebih kan tidak menjadi norma hukum, sayangku. sayangku kalau dia di PHK nggak dikasih pesangon juga hukum sayangku. Iya. Tapi kalau perusahaannya sudah melakukan kewajibannya dengan memberikan pesangon yang lebih dari MOU yang sudah ditetapkan kan tidak menjadi norma hukum. Akan menjadi norma kesusilaan karena memberhentikan orang lain. Bisa jadi. Nah, Bisa sekarang pasnya gimana Bu Putri? Aku juga bingung ini Bu Merigana. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu benar. Di jawaban-jawaban lainnya itu banyak yang lebih condong ke norma hukum dengan alasan yang sudah disebutkan Bu Tia tadi, bahwa ketika kita menjalani kontrak kerja di suatu tempat atau perusahaan, biasanya kita itu menggunakan MOU, ada kesepakatannya. Dan kesepakatan itu merupakan salah satu bentuk norma tertulis, aturan tertulis. Aturan tertulis itu yang dinamakan dengan norma hukum. Karena yang lainnya itu tidak dinyatakan secara tertulis. Ya. Tetapi di sini itu tidak dijelaskan, belum dijelaskan apakah PHK ini itu diberikan pesangon seperti yang dijelaskan oleh Bu Wafi, diberikan pesangon atau tidak. Ini tidak dijelaskan karena maknanya masih ambigu, dan ketika kita melakukan memutuskan seseorang putus hubungan kerja, diberhentikan, maka yang paling kita rasakan adalah pasti berontak dengan hati nurani kita. Berontak dengan hati nurani kita. Kalau keadaannya seperti ini, saya tidak akan tega untuk memberhentikan Bapak Ibu semua yang bekerja di sini. Tetapi karena keadaannya seperti ini, pandemi COVID yang merugikan banyak orang, itu secara berat hati kami harus memberhentikan Bapak Ibu semua untuk bekerja di tempat kami, misalnya seperti itu. Ketika kita berurusan dengan hati nurani manusia, itu pastinya kita telah melanggar norma kesusilaan karena berpedoman pada hati nurani manusia. Kira-kira sekarang kita pecahkan bersama. Jawaban yang tepat, norma kesusilaan atau norma hukum? Kesusilaan. Kesusilaan. Bu Wafi, bagaimana? Norma kesusilaan atau norma hukum? Kalau saya orangnya tidak tega memberhentikan orang lain, ya kesusilaan. Iya. Karena ini kita di soal juga belum dijelaskan kaitannya dengan norma hukum pegawainya. Kita di sini hanya dijelaskan para pengusaha itu ada yang memulihkan karyawan, memberikan PHK kepada karyawannya. Berarti yang pertama kali dilanggar adalah norma kesusilaan karena tidak sesuai dengan hati nurani manusia, sudah melanggar kesepakatan hati nurani manusia. Jadi kita sepakat untuk menjawab melanggar norma kesusilaan. Tetapi kalau di sini itu banyak karyawan yang protes dengan kejadian tersebut, karyawan merasa tidak terima, itu baru kita masuk ke norma hukum. Nomor 37.
Diambil dari kompas.com, mulai pertengahan tahun 2019 hingga akhir September 2019, rentetan kerusuhan pecah di tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali di Manokwari, Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedamaian di kota Injil itu terkoyak siang itu. Demo warga yang semula damai berubah menjadi anarkis. Menurut analisis Anda, kasus ini lebih disebabkan oleh hoak, berita yang tidak benar yang dipicu dari penyakit budaya apa, Bapak Ibu? Kejadian di Manokwari. Kejadian di Manokwari itu asal mula kejadiannya itu adalah adanya bentrokan antara ormas dan mahasiswa yang berasal dari Papua di daerah Malang, di daerah Surabaya, dan di daerah Semarang. Kerusuhan tersebut itu terpicu karena dugaan yang tidak benar bahwa ormas-ormas tadi, ada salah satu orang tadi itu menganggap bahwa warga Papua itu merusak bendera Indonesia di asrama tempat mereka tinggal. Tetapi kenyataannya dilansir dari Kompas ini, dilansir dari berita di Kompas, kenyataannya warga Papua tersebut tidak merusak bendera merah putih. Karena berita hoak tadi, timbullah perpecahan, perkelahian di antara ormas-ormas tadi dengan warga Manokwari, Papua Barat, mahasiswa-mahasiswa asal Papua Barat. Dijelaskan oleh juru bicara dari mahasiswa Papua tersebut bahwa berita tersebut itu tidak benar, bahwa mahasiswa Papua telah merusak bendera Indonesia. Selain itu, penyebabnya itu juga ada karena kita warga lain suku Jawa itu menghina mahasiswa asal Papua, yang dihina seperti monyet, seperti itu juga ada beritanya seperti itu. Kira-kira menurut analisis Bapak Ibu semua, kasus ini lebih disebabkan oleh hoak yang dipicu dari penyakit budaya apa? Rasisme karena tadi membedakan warna kulit diejek seperti monyet karena rambutnya keriting, warna kulitnya hitam. Iya. Tapi bisa prasangka juga sih. Bisa prasangka karena tadi kabarnya juga belum benar. Iya, Karena hoak. Iya, karena ini ada kata kunci hoak, jadi prasangka, Bu. Jadi jawabannya Hoak. adalah Prasangka. prasangka kan belum benar. Juru bicara dari mahasiswa tadi juga menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Anak-anak Papua itu tidak merusak bendera merah putih Indonesia di asrama, seperti itu. Jadi asal mulanya ini karena apa, Bapak Ibu? Prasangka yang menimbulkan sikap rasisme. Sehingga terjadilah perpecahan. Nomor 38. Ini pernyataannya benar tentang penerapan prinsip 3R untuk mengurangi sampah. 3R dalam mengurangi sampah itu ada reduce, reuse, recycle. Bapak Ibu masih ingat perbedaannya antara reduce, reuse, dan recycle? Reuse menggunakan kembali. Ya, kalau reduce ulangi aja, Bu. Reduce. Ya. Ayo Bapak Ibu. Reduce apa? Reduce. Mengolah kembali atau menggunakan kembali? Mengurangi bahan sampah. Mengurangi sampah. Mengurangi sampah. Misalnya Bapak Ibu, contohnya reduce itu menggunakan kantong kain. Belanja menggunakan kantong kain untuk mengurangi sampah plastik. Kalau beli sampo itu sekalian yang
besar dan isi ulang sehingga tidak menghasilkan banyak sampah, itu reduce. Sedangkan reuse apa Bapak Ibu? Ayo Menggunakan kembali, use kembali. Tepat sekali, menggunakan kembali. Misalnya botol air minum digunakan kembali, itu contoh dari reuse. Sedangkan recycle apa Bapak Ibu? Mendaur ulang. Ya, tepat sekali. Recycle ini adalah mendaur ulang sehingga sampah memiliki manfaat. Misalnya dari bungkus-bungkus kopi, Bapak Ibu daur ulang digunakan sebagai kerajinan tangan sehingga memiliki nilai seni, nilai jual. Itu adalah contoh dari recycle. Kira-kira pernyataan ini yang sesuai dengan contohnya, penerapannya yang mana Bapak Ibu? B apa C? B atau C? B. Reduce menggunakan kantong kain saat berbelanja. Nomor 39. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah ini menyajikan, anak menyajikan. Jadi KKO yang cocok yang mana Bapak Ibu? Mempresentasikan. Tepat sekali. KKO yang cocok adalah mempresentasikan. Jadi untuk menyajikan hasil identifikasi, kita mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Karena di sini ada pilihan secara tulis, lisan, maupun visual. Pilih salah satu. Kalau untuk indikator, memilih indikator seperti ini, kita lihat KKO-nya sudah bisa ya Bu? Tadi sudah bisa langsung menjawab. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Ini soal nomor 40. Kalau kemarin ada gambar jantung, sekarang kita ke penerapannya. Sebelum melakukan vaksinasi, dokter memeriksa tekanan darah selfie. Tekanan darah yang ditunjukkan oleh alat pengukur tekanan darah adalah 110/80 mm Hg. Angka 80 ini menunjukkan apa? Bagian bawah ini kan kalau kita melakukan tes darah, tes tekanan darah itu ada atas dan ada bawahnya. Atas itu menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Yang atas ini 110. Distal itu ketika kontraksi darah keluar dari jantung. Darah keluar dari jantung, sistol. Kalau berrelaksasi disebut apa Bapak Ibu? Diastol. Jantung menerima darah. Relaksasi. Ini yang ditunjukkan bawah. Jadi atas ini menunjukkan sistol, bawahnya ini menunjukkan diastol. Yes. Kalau IPA sudah lihai semua Bapak Ibu. Soal nomor 41 sudah kita kerjakan tadi malam. Kita kerjakan soal nomor 42. Diagram lingkaran berikut menyajikan persentase perolehan nilai matematika dari 20 siswa. Ada 10% anak mendapatkan nilai 7. 10%-nya dari 20 berapa Bapak Ibu? Kita hitung sekaligus. 10% 20 sama dengan 2. Jadi 2 anak mendapatkan nilai 7. 2 anak nilai 7. Berarti jumlahnya berapa untuk kita cari rata-ratanya nanti? 2 kali 7? 14. Sekarang 20% mendapatkan pelan-pelan Bu, pelan-pelan.
Ya, nggih, Bu, pelan-pelan. Jadi tadi dicari dulu untuk mencari rata-rata kita cari jumlahnya dulu. 10% dari jumlah siswanya 20, berarti 10% kali 20, hasilnya 2. 2 ini dikalikan dengan nilai yang diperoleh anak. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Yang mendapatkan nilai 7 ada 2 anak dikalikan menjadi 14. 20%-nya dari 20 berapa Bapak Ibu? 4. 4 anak mendapatkan nilai 8. 4 anak mendapatkan nilai 8. 4 kali 8 sama dengan 32. 32. Oke. Sekarang 45%, 45% kalikan 20, 45%-nya itu mendapatkan nilai 9. 45%-nya berapa Bapak Ibu dari 20? 9 anak dikalikan 9. 9 kali sama dengan 81. Sekarang 25%-nya mendapatkan nilai 10. 25%-nya dari 20 anak mendapatkan nilai 10. 25%-nya berapa Bapak Ibu? 5 anak mendapatkan nilai 10. Jadi hasilnya 50. Oke, untuk mencari rata-rata ini kita jumlahkan jumlahnya terlebih dahulu dan dibagi dengan jumlah anak. Jadi 14 ditambah 32 tambah 81 ditambah 50, hasilnya dibagi 2 ditambah 4, 6 ditambah 9. 20. 6 ditambah 9, 15. 15 20. Hasilnya berapa Bapak Ibu ini? 177 dibagi 20. Oke. Hasilnya 8,85. 85. Jadi jika ada soal mencari rata-rata, Bapak Ibu sudah memahami. Nomor 43. Perhatikan uraian berikut. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pada nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggara pendidikan. 2. Membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. 3. Memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. 4. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga kinestetik. Ini sesuai yang digadang-gadangkan oleh Pak Nadiem Makarim melalui kurikulum Merdeka Belajar dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan uraian di atas, yang merupakan tujuan program penguatan pendidikan karakter PPPK adalah untuk mengembangkan karakter itu yang menjadi sasaran siapa Bapak Ibu? Peserta didik. Kira-kira dari jawaban 1, 2, 3, 4 ini yang kegiatannya itu yang digunakan untuk mengembangkan peserta didik yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 4. 3 dan 4. 1, 2, 4. 4. Kalau 3 ini memperkuat kapasitas ekosistem kepala sekolah, guru untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Di sini lebih dikembangkan kepada anak kepada siswa selaku subjek pendidikan. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Soal nomor 44.
Siswa kelas 6 SD akan melakukan pembelajaran matematika tentang operasi bilangan bulat. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuka pembelajaran yang benar adalah membuka pembelajaran, ada motivasi, orientasi, dan ada persepsi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C, Bu. C menyanyikan. Guru memberikan persepsi ya dengan bisa menyanyikan lagu bilangan bulat. Nomor 45. Berbagai penemuan baru dalam bidang teknologi menyebabkan manusia dapat melakukan berbagai aktivitasnya secara mudah dan cepat. Kemudahan yang dirasakan sangat menguntungkan bagi manusia. Berbagai kebutuhan pun terpenuhi dengan memakan waktu yang relatif singkat. Jadi ini lebih efektif, lebih efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat mendorong terjadinya apa Bapak Ibu? Karena ada perkembangan teknologi menyebabkan manusia menjadi lebih mudah, lebih cepat dalam melakukan proses kerjanya. Ini mendorong Modernisasi. modernisasi, tepat sekali. Modernisasi ini adalah perubahan ya Bu, perubahan dari yang semula itu tradisional ke modern. Dari yang semula itu sukar, membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya menjadi mudah, menghemat waktu. Kalau integrasi itu sikap bersatu dengan tidak membeda-bedakan, kompak untuk mencapai suatu tujuan, disatukan, diintegrasikan, dijadikan satu demi satu tujuan yang akan diraih. Reorganisasi itu penyusunan kembali atau penataan kembali suatu organisasi dengan tujuan agar lebih baik. Sedangkan disorganisasi itu menurunnya nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan transformasi politik itu merupakan perubahan cara pandang manusia atau kelompok karena adanya umpan balik dari kegiatan politik. Ini juga digunakan sebagai pembaharuan politik, transformasi politik. Nomor 46. Pernyataan yang benar tentang tulang penyusun rongga dada berikut adalah, ini gambarnya, kemarin sudah dipelajari. Penyusun rongga dada itu ada 3 tulangnya. Apa saja Bapak Ibu? Tulang gladius, tulang satu tulang badan, dan tulang taju pedang. Tulang hulu atau manubrium itu letaknya di atas. Tulang badan, gladiolus, di tengah-tengah. Sedangkan tulang taju pedang yang bentuknya lancip seperti pedang itu letaknya di bawah. Tulang hulu tempat melekatnya tulang rusuk ke berapa sampai ke berapa Bapak Ibu? Manubrium 1 dan 2. Ya, tepat sekali 1 dan 2. Sedangkan tulang gladiolus tempat melekatnya 3 sampai 7. Sudah hafal, sudah menguasai konsepnya. Kira-kira pernyataan yang benar tentang penyusunan tulang rongga dada tadi, ini yang mana Bapak Ibu? Bu, baleni Bu, yang gladiolus Bu, jangan cepat-cepat. Mungkin yang sudah hafal-hafal tapi yang belum hafal ketinggalan Bu. Nyuwun sewu. Ini diulangi lagi nggih Bu, penyusunan rongga dada itu ada 3, yaitu tulang hulu atau disebut dengan tulang manubrium. Letaknya ini ada di bagian atas sendiri. Ini tempat melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Sedangkan yang ada di bagian tengah ini namanya tulang gladiolus atau tulang badan. Tulang gladiolus adalah tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Sedangkan tulang taju pedang itu berada di paling bawah dalam menyusun tulang dada. Ini bentuknya lancip seperti pedang. Hulu manubrium atas,
tempat melekatnya 1 dan 2. Gladiolus tulang badan tengah, tempat melekatnya ke tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Tulang taju pedang lancip seperti pedang berada di bagian bawah. Dapat dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Sakit, Bu. Ya, sekarang dari pernyataan ini setelah Bapak Ibu analisis, kira-kira jawaban yang benar mana? A, B, C, D, atau E? C. E? E. E. Coba. Tulang hulu manubrium terletak di bagian bawah dari tulang dada. Salah. Letaknya tadi di mana? Di Sambil paling mengingat. atas. Oke. Manubrium tadi melekatnya tulang rusuk keberapa, Bu? 1 dan 2. Kita ulang-ulang lagi biar paham. Tulang taju pedang terletak di bagian tengah dari tulang dada. Benar atau salah? Di mana? Di Paling bawah. bawah. Oke. Tulang badan gladiolus terletak di bagian bawah dari tulang dada. Salah. Salah. Gladiolus terletak di tengah. Atau sama dengan tulang dada. Nggih. Ya. Oke. Tulang badan gladiolus di bagian atas dari tulang dada juga salah. Yang bagian atas tadi adalah manubrium. Sedangkan yang tulang hulu manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada. Benar, nggih. Jadi ya. Nggih, sudah hafal semua Bapak Ibu. Melotok besok langsung klik. Amin. Nomor 47. Ibu Pupun sadar bahwa dengan pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikembangkan adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis adalah, kita ingat berpikir kritis ada 4C, critical thinking, kreatif, kolaboratif, communication. Kira-kira mana Bapak Ibu? D. D. Dengan cara guru menunjukkan 4 gambar berbeda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar. Ini adalah critical thinking dengan karakteristik tertentu dan mengungkapkan alasannya sedetail mungkin. Ini adalah communication. Jadi ada 2 keterampilan abad 21 yang dikembangkan Bu Pupun. Nggih, tepat sekali. Nomor 49. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. Sedangkan yang E, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Ini tidak baik, Bu. Jadi yang tepat adalah A. Nggih. Apapun masalahnya kita selesaikan bersama. Kita selesaikan dulu di pihak internal sekolah untuk menemukan solusinya. Kalau saat ini kita dapat menemukan solusi dari saat kita mengatasi permasalahan, yaitu dengan praktek segitiga restitusi atau praktek coaching. Seperti itu Bapak Ibu. Nomor 49. Sebuah kapal berpenumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal sebanyak 2 ton setiap 5 menitnya. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal akan tenggelam. Dalam kapal tersebut ada pompa air yang memompa air. Ini
kita disuruh menganalisis tentang debit air, memompa air keluar kapal sebanyak 12 ton setiap jamnya. Hitunglah kecepatan minimum kapal tersebut agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga penumpang dapat terselamatkan. Kita analisis bersama-sama Bapak Ibu. Tadi debit kebocoran, kecepatan kebocorannya berapa Bapak Ibu? Debit 2 ton setiap 5 menit. sama dengan 2 ton setiap 5 menit. Karena ini tadi satuannya kilometer jaraknya tadi, maka kita harus jadikan per jam. Kalau meter per menit, kalau kilometer kita jadikan per jam. 2 ton setiap 5 menit. 2 ton itu setiap 5 menit. 1 jam ada berapa menit Bapak Ibu? 60 menit. 60 menit. Jadi kalau 60 menit itu kira-kira debitnya menjadi berapa? Berapa 24 ton. Berapa Bapak Ibu? 24 ton. Ya, 5 ke 60 ini 12. Jadi dikalikan 2. 2 kali 12 sama dengan 24 ton. Jadi 24 ton setiap 60 menit. Ini sudah ketemu. Jadi dijadikan menit terlebih dahulu. Jadi 24 ton per jam. 24 ton per jam. Oke. Sekarang kecepatan pompanya tadi berapa? 12 ton setiap jam. Kecepatan pompanya sama dengan 12 ton per jam. Jadi untuk kecepatan air masuk kapal tadi itu dicari dengan cara bagaimana Bapak Ibu jika sudah diketahui kecepatan kebocoran, debit kebocoran dan kecepatan pompa, cara mencarinya bagaimana? Kecepatan air masuk yaitu dikurang kecepatan pompa sama dengan 24 ton per jam dikurangi 12 ton per jam. Jadi berapa? Hasilnya 12 ton per jam. Sekarang sudah diketahui kecepatan air masuk, yaitu 12 ton per jam. Bapak Ibu, untuk mencari kecepatan minimum, itu rumusnya apa Bapak Ibu? Jarak dibagi jarak dibagi waktu. Karena ini yang diketahui kecepatan air minimum, ini dulu 72. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal akan tenggelam. Berarti ini dibagi dulu, nggih Bu. 72 tadi 72 ton dibagi ini kecepatan air masuk dulu. 72 dibagi 12 sama dengan 6. Nggih, waktunya 6 jam. Ini waktunya T. Waktu. Tadi untuk mencari kecepatan yang ditanyakan itu dicari dengan kecepatan, dicari dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Kita lihat. Jaraknya 60 km. 60 km. Waktunya 6 jam. 60 dibagi 6 sama dengan
10 kilometer per jam. Jadi kecepatan yang kecepatan minimum agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga penumpang dapat diselamatkan adalah 10 km per jam kecepatannya. Mencari jarak itu kecepatan dikalikan waktu. Mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Yuk. Nomor 50 ini mudah sekali tapi sering terbolak-balik kalau kita tidak pahami konsepnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, ini untuk perbedaan tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Kalau Masehi didasarkan pada apa kemarin Bapak Ibu? Periode revolusi apa? Revolusi. Kalau Hijriyah didasarkan pada revolusi. Dalam revolusi bumi, 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Kalau revolusi bulan 1 tahunnya berapa hari? 354. Jadi jawabannya perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Untuk soalnya sudah selesai. Sekarang saya mau melakukan tanya jawab dengan Bapak Ibu. Mulai dari teori perkembangan. Teori perkembangan yang sering keluar itu adalah teori behaviorisme, teori psikoanalitis, dan teori kognitif. Kalau kognitif, dulu dimulai dari kognitif. Kemarin ada 3. Ada Piaget, ada 3 tahapannya. Apa Bapak Ibu? Asimilasi, akomodasi, edukasi. Ya, sudah ingat. Asimilasi itu Pengetahuan lama. Pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Ya, kalau akomodasi Pengetahuan dilakukan dengan pengetahuan baru. Kalau ekuilibrasi adalah penyeimbangnya. Kalau behaviorisme itu respon positif dan respon negatif itu diperoleh dari pemberian apa Bapak Ibu? Stimulus dan stimulus sehingga menghasilkan respon, baik itu respon positif dan respon negatif. Kalau responnya baik positif maupun negatif itu dapat menimbulkan motivasi diri untuk berubah ke yang lebih baik, itu sesuai dengan konsep teori perkembangan. Tokohnya siapa Bapak Ibu? Tadi malam sudah kita pelajari. Siapa? Ayo. Bandura. Ya, tepat sekali. Kalau yang tokohnya konvensional, mementingkan diri sendiri, konvensional, sudah peduli dengan diri sendiri dan kepentingan orang lain, dan pasca konvensional bermanfaat bagi masyarakat, itu teori perkembangan. Tokohnya siapa Bapak Ibu? Piaget. Ayo, ya. Piaget itu tadi Bu, yang asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sekarang teori perkembangan psikoanalitis yang mempengaruhi itu apa? Yang berpengaruh besar? Lingkungan. Sekarang teori perkembangan sudah, itu pokok-pokok yang biasanya keluar. Sekarang teori belajar. Teori belajar ada 5, apa saja? Teori belajar ada behaviorisme, kognitif, konstruktivisme. Kalau
anak itu berpusat pada anak mencari pengetahuan sendiri sehingga pembelajaran lebih bermakna, anak mandiri menyelesaikan masalah sesuai dengan teori pembelajaran. Ya, sekali konstruktivisme. Kalau anak itu selalu menghubungkan pengetahuan lama yang diperoleh dengan pengetahuan baru yang diajarkan oleh kognitif, tepat sekali. Kalau penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu harus memerdekakan anak, humanisme, tepat sekali. Kalau penggunaan teknologi informatika sekarang ini seperti kemarin Sibernetik, tepat sekali. Sekarang ke penilaian pembelajaran, penilaian holistik. Kalau saya akan menilai anak, sikap anak, lebih tepatnya saya menggunakan lembar penilaian apa, instrumen penilaian apa, Bapak Ibu? Sikap, observasi, lembar pengamatan, observasi, dan jurnal. Sekarang kalau saya akan menilai pengetahuan anak, tetapi pengetahuan ini agar anak dapat menguraikan, menjelaskan, menganalisis secara detail pemahamannya tentang materi yang diajarkan. Kira-kira instrumen yang sesuai adalah tes tertulis bentuk apa, Bapak? Uraian. Tepat sekali. Kalau saya ingin menilai anak ketika anak itu mempresentasikan hasil kerjanya, Unjuk kerja. Kalau saya akan menilai produk yang dihasilkan hanya produknya saja tanpa prosesnya. Produk. Kalau penilaian itu dikerjakan secara kelompok, membutuhkan target waktu yang lama, proyek. Sudah bisa penilaian teori perkembangan, teori belajar, sudah bisa. Sekarang kegiatan pembuka cara menentukan. Kegiatan pembuka itu isinya tentang apa? Poin-poinnya, Bapak Ibu? Persepsi, orientasi, dan motivasi. Kegiatan tengah, kegiatan inti. Kegiatan intinya itu kita melibatkan siswa secara aktif melalui eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selain itu, kita menerapkan model-model pembelajaran sesuai dengan sintakmatiknya, langkah-langkahnya. Sedangkan di kegiatan penutup ada refleksi, motivasi, dan evaluasi. Tepat sekali. Di kegiatan inti tadi kita akan mempraktekkan menggunakan berbagai model pengembangan masalah, pemecahan masalah berbasis masalah. Itu kalau PBL ciri-cirinya bagaimana, Bapak Ibu? Problem based learning. Orientasi terhadap masalah. Dan mengorganisasi siswa untuk belajar. Terus yang ketiga, lupa. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Mengembangkan hasil karya baru, evaluasi dan evaluasi. Kalau PBL itu berbasis masalah, jadi ada masalah, orientasi masalah, siswa diberikan masalah. Kalau PJBL itu ada produknya, ada proyeknya, dan juga ada analisisnya. Kalau discovery penemuan, kalau inquiry itu pembuktian. Sekarang pembelajaran konstekstual itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang menggunakan lingkungan belajar sebagai sumber belajar atau media pembelajaran. Apalagi Bapak Ibu? Kalau PTK itu ada banyak indikatornya, ada 10 ya. Sudah menguasai mulai dari judulnya kemarin harus ada kata planning,
pendekatan, penerapan, ada kata meningkatkan, ada variabel X, ada masalahnya, ada solusi, variabel Y, mata pelajaran apa, sekolahnya di mana, harus jelas. Hipotesis, dugaan sementara, jawaban sementara dari rumusan masalah. Refleksi itu yang dijadikan kegiatan refleksi patokannya ada kepala sekolah, ada rekan guru sejawat, ada siswa. Tadi penulisan artikel ilmiah juga bagiannya ada awal, ada bagian isi dan bagian penutup, bagian akhir. Sudah siap Bapak Ibu? Profesionalnya pasti sudah siap, bahasa, IPA, IPS, matematika. Bu, yang tujuan pembelajaran itu yang kemarin ABCD itu? Oh, tujuan pembelajaran. Besok jika ada tujuan pembelajarannya itu yang mengukur dengan komponen 4A, B, C, D. A. Audiens, siswa, peserta didik. B. Behavior. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Nggih, Bu. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan indikatornya. Kita tidak boleh merubah unsur B dalam komponen A, B, C, D. B itu langsung diturunkan dari indikator. A, B, C, D ini apa saja? A. Audiens. Audiens siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran? Siswa. Didik. Sekarang B, behavior. Apa yang diukur? Behavior ini adalah dari indikator yang menggunakan KKO. Bisa mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, mengkreasi, dan sebagainya. Setelah itu condition. C, condition. Melalui kegiatan apa? Biasanya condition itu di awal, melalui kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, praktikum, melalui kegiatan melihat, menyaksikan video, menganalisis video, dan D, degree. Penilaiannya, degree ini harus dapat diukur, baik itu secara kuantitatif maupun kuantitatif dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya anak tersebut dapat menyebutkan 3, itu bisa digunakan sebagai degree. Menyebutkan 3 jawaban yang sesuai, menyebutkan 3, menyebutkan 5, itu dapat diukur. Atau jika tidak, Bapak Ibu juga bisa menggunakan degree karakter yang dapat terukur, ternilai, misalnya dengan percaya diri, dengan tanggung jawab. Bapak Ibu diharapkan besok jika masih ada degree yang tidak bisa diukur dengan baik, dengan benar, dengan tepat, itu boleh dipilih, tetapi dalam pengaplikasiannya jangan, karena degree itu tidak boleh menggunakan degree, aspek penilaiannya itu yang tidak dapat diukur, masih ngambang. Degree itu yang dapat diukur, misalnya dengan karakter, dengan kuantitatif tadi disebutkan dengan 5 yang benar, 4 jawaban yang tepat, sesuai dengan kriterianya. Misalnya kalau anak menggambar sesuai dengan kriterianya, itu juga bisa disebut dengan degree, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang baik harus mencakup A, B, C, dan D. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran? Bisa. Oke, kalau tadi seperti kita waktu menganalisis indikator penunjang, itu dicari dari indikator KD-nya itu yang mirip mana. Kalau tadi seperti menjelaskan, berarti KD-nya, indikatornya bisa mengidentifikasi, menganalisis, menyajikan. Indikator penunjangnya bisa dengan KKO mempresentasikan, seperti itu. Jadi dipilih yang mirip.
Kalau tidak, jika KKO-nya itu kognitif, kegiatannya kita pilih yang kognitif seperti itu. Tapi dipilih yang mirip. Ya, itu untuk indikator penunjang. Untuk materi itu kita pilih dari sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau penilaian materinya tentang apa, berarti ketika anak itu mempraktekkan, ketika anak itu melakukan kegiatan itu, ketika anak itu mendemonstrasikan, kira-kira yang sesuai yang harus dikuasai itu apa? Ketepatan, kelancaran, intonasi, itu pasti Bapak Ibu nanti langsung paham karena Bapak Ibu sudah belajar untuk menganalisisnya. Sudah jelas. Ini sudah siap semua kelihatannya Bu untuk UP. UP-nya besok saja Bapak Ibu kelihatannya sudah matang, sudah siap semua. Siap nggak siap Bu? Nenek tak kasih harus dihadapi. Ya, siap. Bismillah. Bismillah. Siap, bismillah nggih. Bapak Ibu sudah siap. Terlihat bahwa Bapak Ibu sudah menguasai konsepnya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu konsepnya, pasti Bapak Ibu masih merasa wah, bingung, masih belum tahu kata kuncinya, nggih. Masih bingung. Saya yakin kemarin saja pretest Bapak Ibu bisa 1 kali pretest, sekarang Bapak Ibu pasti sudah bisa 1 kali UP karena sudah melewati. Amin. Bapak Ibu di sini 1 kali pretest semua nggih kemarin? Apa ada yang 2 kali pretest? 1 kali. Alhamdulillah, satu kali. Amin ya Allah. 1 kali. Sekarang begitu Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu belum persiapan 1 kali pretest saja bisa dengan soal yang sama, dengan kisi-kisi yang sama kan kisi-kisinya sama dengan pretest kemarin. Itu saja bisa Bapak Ibu. Kenapa sekarang Bapak Ibu di UP tidak bisa padahal Bapak Ibu sudah pernah melakukan pretest yang kemarin. Soalnya juga sudah mengetahui, hanya saja level ketutasannya dinaikkan, KKM-nya dinaikkan sedikit. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Amin. Amin. Bu, yang timbo-timbo itu loh Bu. Timbo keuntungan. Oh, nggih, keuntungan kinetik nggih, keuntungan kinetik itu mekanik nggih. Keuntungan mekanik itu banyak Bu. Di jawaban lainnya itu jawabannya berbeda. Tetapi setelah kemarin di UP saya itu mendapatkan penjelasan dari dosen, khususnya itu dosen IPA yang mengampu di UNS itu menjelaskan jika untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan keuntungan mekanik itu dilihat katrolnya, talinya. Jika talinya itu sama-sama 1, itu pesawat sederhananya talinya itu sama-sama 1, berarti keuntungan mekaniknya sama. Kecuali kalau talinya itu yang 1 talinya 1, yang 2 dengan bantuan katrol berporosnya itu ada 2 tali. Itu keuntungan mekaniknya berbeda. Kalau masih sama, itu sama. Saya juga menanyakan kepada teman PPG kemarin waktu membahas soal dulu, itu menjadi kepala sekolah di SDIT itu guru fisika SMP itu juga sama. Itu konsepnya seperti itu. Cara mengingatnya dilihat talinya saja Bapak Ibu. Kalau talinya itu 1 sama-sama 1 itu berarti keuntungan mekaniknya itu sama kalau di gambar itu. Tetapi yang berbeda adalah kalau usahanya itu berbeda. Kalau volumenya bertambah banyak, besarnya ember itu juga lebih besar, itu usaha yang dilakukan juga berbeda, usahanya berbeda dengan yang embernya kecil dan volume yang diangkat itu kecil. Seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Siap. Oke. Untuk pernapasan sudah siap, sudah bisa nggih? Perut diingat-ingat, otot diafragma. Sudah, ini tinggal berdoa saja Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa, menyiapkan sarana prasarananya, dicari tempat karena sekarang musim hujan, musim mati lampu, dicari tempat yang ternyaman,
yang mendukung Bapak Ibu. Kalau di rumah temannya sekiranya kok mendukung, jika jadwalnya tidak bertabrakan, Bapak Ibu boleh di rumah temannya yang sinyalnya bagus, yang keadaan listriknya juga bagus, seperti itu. Karena eman Bapak Ibu, kita sudah di akhir perjuangannya. Kalau Bapak Ibu sudah siap, sarana prasarana kurang mendukung, nanti akan menyesal, ada penyesalan. Yang jadi masalah itu sekarang tempatnya mendukung, jamnya sama Bu, jadi masalahnya. Ya itu Bu, nyewa hotel Bu, di hotel di kota tidak ada mati lampu. Bisa jadi solusi yang bagus itu. Nggih. Monggo Pak Yuda, jika Pak Yuda mau menambahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Putri nggih. Ya kita santai-santai aja Bapak Ibu, gak usah terlalu sepaneng ya. Apa ya Bapak Ibu, sudah itu semuanya sudah dijelaskan Bu Putri semuanya. Bapak Ibu juga pernah melaksanakan pretest, nanti juga akan sama, hanya ya lebih ditingkatkan lagi tingkat kelulusannya. Baik Bapak Ibu, kalau kita review ya, perjalanan kita itu dalam belajar bersama ini sudah 1 bulan. Kalau boleh review lagi perjalanan Ibu PPG, pertama kali Bapak Ibu PPG itu tanggal berapa ya Bu pretestnya itu? Sekitar bulan April ya Bu. Pas puasa. Pas puasa itu pas tesnya ya. Nah itu persiapannya kurang lebih akan seperti itu Bapak Ibu. Kalau dulu saya itu nyewa genset Pak Bu, benar-benar saya itu nyewa genset karena takutnya itu bukan gara-gara nanti isopora ndak, tapi lebih ke teknisnya. Teknis ya Pak ya. Saya lebih ke teknisnya karena kondisinya demikian. Takut mati lampu, takut itu kalau soalnya itu tidak saya pusingkan karena kita sudah belajar gitu. Maksud saya gini, jadi ketika kita sudah membaca itu secara tidak langsung otak itu sudah merekam, dan otak itu bekerja ketika ada permasalahan. Jadi walaupun sekarang mungkin Anda itu merasa, oh aku belum cukup belajar ini, saya belum cukup untuk belajar pedagogiknya, profesionalnya, hitung-hitungannya saya belum hafal rumusnya, mungkin seperti itu. Tapi ketika nanti Anda mengerjakan soal, ada pertanyaan, ada permasalahan, ada tiba-tiba itu akan ingat, loh ini sepertinya dulu pernah ini belajar ini. Nah kan seperti itu. Nah itu bukti atau apa ya, bahwa belajar itu ada gunanya. Emang belajar itu penting. Jadi tidak perlu risau menurut saya Bapak Ibu soal materi dan sebagainya. Asal Anda baca saja itu nanti otomatis ada permasalahan Anda akan bisa menyelesaikannya. Itu lebih ke teknisnya saja. Kalau saya itu segera Anda persiapkan benar-benar siap. Itu jamnya itu kira-kira jam sekian itu biasanya seperti apa, itu harus benar-benar diantisipasi. Itu pretest itu pressure-nya demikian, tapi UP ini luar biasa, lebih luar biasa lagi karena setelah UP plong sudah selesai. Nah itu adalah yang jadikan motivasi bariki wis. Ketika saya UP itu pikiran saya seperti ini ya Bapak Ibu. Misal dapatnya itu saya siang sesuk UP, saya mengerjakan UP. Pikiran saya besoknya, alah sesuk hari ini akan terlewati gitu. Sorenya itu akan terlewati gitu. Aku, Pak. Iya. Saya mikirnya gitu aja, Bu. Enjoy saja, dinikmati. Saya sudah belajar gitu loh. Dan nanti akan enak. Nah, tips saya kalau saya Bu, saya itu harus pede dulu. Jadi ketika ada soal yang susah itu biasanya saya skip, tapi benar-benar di manajemen Bapak Ibu. Di manajemen maksudnya gini, saya harus menemukan soal yang mudah,
saya jawab dengan mudah. Setelah itu PD saya muncul biasanya. Wah, gampang iki. A. Setelah itu jawab lagi. Alah iki B. Ketika kita sudah menemukan trik saya begitu, Pak. Iya, ketika kita sudah menemukan rasa PD itu loh. Itu kita akan gampang sekali seperti itu. Nah, untuk itu modal untuk menemukan PD itu modalnya ya membaca itu tadi. Benar-benar persiapannya itu. Tidak usah terlalu panik lah. Sesok lah sore dewe gitu. Saya mikirnya gitu. Betul, hari itu akan terlewati. Hari itu akan terlewati. Nah, enjoy saja. Kita mikirnya juga yang manis-manis saja, Bapak Ibu. Wah, aku baru lulus SPDGR dapat sertifikasi. Amin, wah lulus SPDGR sertifikasi. Cocok. Beli mobil, beli rumah, beli yang sulit di skip, yang mudah dikerjakan. Iya. Betul. Mikirnya yang enak-enak saja, yang manis-manis saja pokoknya, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ditanyakan. Mumpung masih ada Bu Putri nih. Bu Ragil. Apa, Bu? Wah. Genosida. Iya, Pak. Soalnya itu berapa sesi, Pak? Soalipun kita kan belum pernah saya. Soalnya berapa sesi? Hanya 1 kali saja, Pak. 1 kali ya. 180. 120 soal. 120. Iya. Pokoknya benar 70 sampai 80, Pak. Tidak. Gimana, Bu? Gimana? Waktunya? Yakin bener 70 sampai 80 itu wis. Yang ikut bimbelnya Bu Putri sama Pak Yuda betulnya 100 semua nanti. Amin. Betul semua nanti. Berdoa yang baik-baik, sayangkan yang baik-baik saja. Saya soalnya baru pertama kali ini ikut, Pak. Dulu. Sama Pak. Saya prinsipku bijinya Siti lah semuanya lulus. Ya, amin. Berarti soalnya 120, waktunya 180 nggih. Soalnya 120. 120 atau 150 dulu ya, Bu? 120 120. Waktunya juga 120. Waktunya juga sekitar 2 jam. Iya, 2 jam. 1 soal 1 menit. 1 sesi langsung, Pak ya. Soalnya Langsung. itu kan ada sesi itu loh di nomornya, ada fotonya itu pendaftaran itu loh. Oh, ada sesi itu maksudnya ada yang pagi, ada yang siang gitu ya. ada yang sore gitu biasanya, Pak. Jenengan dapat yang sesi berapa, Pak? Jam 13 kalau jam berapa yang WIB itu mungkin jam 14 mungkin jam 2. Sesi 4 itu 13 WIB. Oh, iya, jam 13 Bu ya, sesi 4 ya. Iya, Sepertinya PGSD jam 1 siang semua. Oh, jam 1 jam 1 siang semua. Wah, berarti mudah-mudahan listriknya enggak mati. Amin. Dipersiapkan. Moga-moga juga enggak ngantuk ya, Pak. Siang-siang. Jam biologis itu, Pak, jam-jamnya ngantuk. Ya, itu disiapkan kopi atau apa permen. Yang bikin apa itu loh, bikin dredeg itu malah waktu menunggunya itu loh biasanya itu. Nggak mungkin ngantuk, Pak. Menghadapi soal nggak mungkin ngantuk. Iya. Yang penting jangan sepaneng, Pak. Ada soal yang banyak, tulisannya banyak itu loh biasanya itu. Aduh, gimana dicari ini? kata kunci langsung ke kata kuncinya saja. Inti soalnya ini, baca soalnya dulu aja. Yang bahasa Indonesia itu, Pak, yang bikin sepaneng itu. Yang bikin sepaneng itu kalau sudah mulai muncul mendung-mendung itu, Pak, bikin sepaneng. Mendung-mendung batang. Nah, itu yang bikin sepaneng kadang-kadang. Tapi kalau baterainya laptopnya full, terus HP full kan enggak masalah ya? Enggak masalah, Pak. Ya, jaringannya kan ya gimana? Jaringannya sekarang. Jadi lebih ke teknis sebenarnya. Kadang itu pakai hotspot HP juga kalau lampunya mati HP-nya ikut mendrip tuh, Pak. Iya. Berarti nanti kalau misalnya listriknya mati, kita pakai hotspot dari HP itu. Mari kita berdoa yang baik-baik saja, cuaca cerah, jaringan lancar. Amin. Itu udah ada toleransi Bu ya. Dari LPTK-nya tidak ada toleransi, misalnya kok jaringannya itu udah ada toleransi ya.
Biasanya kalau Nggak perintah ada, suruh Pak. ada Pak 5 menit gitu. 15 menit Pak biasanya. Oh, 15 menit. Sepertinya nanti akan di briefing oleh pengawasnya yang di itu loh Pak, yang di grup-grup itu loh, RV berapa itu loh. Sepertinya, saya juga belum tahu. Ya kan Bu Putri sama Pak Yuda kan pengalaman gitu. Pak, Bu Putri, Pak Yuda tolong doakan kami ya. Nggih. Meliput. Cuaca lancar, otaknya lancar, encer, soalnya mudah-mudah, jawabannya pun juga mudah. Amin. Amin. Nggih, amin. Besok ada simulasi dulu Bapak Ibu. Iya, ya. Besok Bu ya. Nggih, Ya. besoknya ada simulasi dulu. Nggih. Pokoknya dikerjakan semaksimal mungkin, berdoa, sudah berikhtiar, dan kami tunggu kabar baik dari Bapak Ibu semua. Kami hanya Amin, bisa amin. mendoakan Bapak Ibu semua semoga lulus 1 kali UP, 1 kali UP. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Januari ditunggu ya Bapak Ibu semua kabar baiknya, semoga semua di grup ini bisa lolos 1 kali UP dan 1 kali UP. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Nanti wisuda bersama walaupun berbeda-beda LPTK, tetapi kita bisa merasakan kemenangan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terdengar Pak Yuda suaranya. Mengheningkan cipta mulai.